Want me to make you come? I'm gonna slip my tongue inside you. I wanna taste you. Selamat pagi, siang, sore, malam calon para manusia-manusia sukses. Gimana kabarnya? Sehat? Atau lagi pusing mikirin si doi yang tak kunjung membalas pesan cintamu? Makanya gantengan dikit lah kayak kakak. Nani? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup menggugah selera nafsu birahi para kaum Adam. Film itu berjudul Sam, di mana film ini menceritakan tentang gejolak batin dari seorang pria yang sangat kecanduan akan seks. Film ini dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2011 dan dibintangi oleh aktor tampan Michael Fassbender sebagai Brandon Sullivan yang menjadi pemeran utama di film ini. Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya cuy. Kisah ini akan berpaku pada seorang pria bernama Brandon yang sedang terbaring tanpa busana dengan selembar selimut yang membalut tubuhnya. Kemudian, dia memulai paginya dengan ngocok malam, lanjut nge-BO dan begitu pula seterusnya. Bisa dibilang, Brandon ini adalah pria ganteng dan mapan khas bujangan perkotaan. Bekerja di gedung pencakar langit dan tinggal di sebuah apartemen Gateway Cicadas, tapi di balik kesempurnaannya itu dia merupakan maniak seks dan tidak bisa hidup sehari pun tanpa minum es kocok alpukat. Maksudnya kocok. Lalu scene beralih di dalam kereta di mana Brandon sedang beradu pandang dengan seorang wanita pirang yang sangat menggoda. Lagi-lagi hal itu memancing birahinya seperti sebuah mangsa yang siap dia terkam kapan saja. Namun sayangnya, wanita itu tiba-tiba menghilang di tengah keramaian. Beberapa waktu kemudian, sampailah dia di kantornya, meeting bersama rekan-rekan dan kembali ke mejanya. Di sana, dia melihat sebuah notes bertuliskan komputer yang sedang dalam perbaikan. Lalu ia bertanya pada teman satu divisinya dan mendapat jawaban bahwa komputernya sedang diservis sementara. Kemudian, entah apa yang ada di dalam benak pikirannya, dia pergi ke WC untuk melakukan aktivitas ngocok. Sepulangnya dari kantor, ia menonton BF sambil ditemani musik klasik yang menenangkan. Tak lama kemudian sebuah panggilan suara datang yang langsung dia matikan. Keesokan harinya, Brandon kembali bekerja seperti biasa. Ia pun sempat berimajinasi melakukan adegan selebeo dengan teman sekantornya. Singkat cerita, malam pun tiba. Brandon yang sedang bersenang-senang di suatu bar bersama bosnya yang bernama David. Halo guys, David di sini. Lalu David melancarkan aksinya saat melihat wanita yang menarik perhatiannya lewat basa-basi yang lumayan garing. David berhasil mengajak wanita itu berkenalan, lalu tak lama kemudian Brandon juga ikut bergabung dan mereka pun minum teh sisri gula batu bersama-sama. Bergerak cepat, David mengajak wanita itu berdansa namun si wanita menunjukkan gestur yang ogah-ogahan. Hal itu membuat Brandon hanya menggelengkan kepala sambil tertawa. Lalu kemudian mereka pun beranjak pulang saat waktu menunjukkan lewat tengah malam. Usai memanggil taksi untuk David, tiba-tiba wanita itu menghentikan mobil dan menawarkan tumpangan gratis untuknya. Tentu ia tidak menolaknya karena selain tumpangan gratis, personeling Brandon juga diservis. Dan mana di pinggir jalan lagi. Dan hal ini menandakan bahwa wanita memang senangnya sama yang misterius gitu ya. Sampai di unit apartemennya, Brandon mendengar musik yang diputar cukup keras. Ia pun menaruh curiga kalau di rumahnya sedang ada seseorang. Melangkah perlahan untuk mengambil tongkat baseball, namun saat pukulan akan dilayangkan, tampak seorang wanita dengan kondisi tubuh yang telanjang. Wanita itu bernama Sisi, adik perempuan yang sejak kemarin sudah menelpon.
Kemudian sebelum tidur, Brandon kembali membuka laptop untuk menonton video BF seperti biasa. Namun suara Sisi di luar sangat terdengar, syarat akan permohonan serta tangisan yang membuat dia penasaran. Sepertinya Sisi baru saja diputusi oleh pacarnya. Pagi harinya saat ia menyiapkan sarapan, Sisi meminta untuk tinggal sementara di tempatnya. Awalnya Brandon mengabaikan permintaan Sisi karena dia takut Sisi akan mengetahui kebiasaan buruknya. Pada akhirnya, ia menyetujui permintaannya, namun dengan syarat Sisi harus pergi sebelum dia terbangun di pagi hari. Lalu mereka menunggu kereta bersama, namun entah apa yang mengganggu pikiran Sisi, dia hampir menceburkan dirinya ke peron. Untungnya Brandon cepat menariknya, dan saat itulah mereka terlihat akrab. Sisi mengajaknya untuk datang menontonnya bernyanyi di malam nanti. Sesampainya di kantor, David kembali mengajaknya bersenang-senang seperti malam kemarin. Namun Brandon menolak karena akan menghadiri undangan adiknya. David pun meminta untuk ikut juga. Malamnya, mereka datang berdua. David ini memang tipe pria otak selangkangan, siapapun ia goda, sampai waiter pun dia modusin terang-terangan. Kemudian Sisi bernyanyi menampilkan suara emas dan merdunya, sehingga tanpa sadar membuatnya berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Setelah selesai bernyanyi dan mendapat tepuk tangan, lalu Sisi ikut bergabung bersama mereka. Mulailah David melancarkan jurus gombalannya, memuji Sisi dengan ucapan-ucapan manis. Semua itu Brandon saksikan dengan tatapan sinis. Saat pulang, mereka dalam satu taksi yang sama. Brandon seperti nyamuk menyaksikan David dan Sisi yang dimabuk asmara. Bahkan tanpa persetujuannya, David mampir ke apartemennya. Hal itu membuatnya gusar, ingin marah, namun David merupakan bosnya. Ia terpaksa masuk. Suara desahan serta ucapan menggoda dari kamar langsung menyambutnya. Brandon pun cepat berganti pakaian dan keluar untuk mencari angin malam. Beberapa waktu kemudian dia sudah berbaring pada kasurnya, lalu Sisi datang memeluknya menyesal telah memakai kamar tanpa seizinnya. Namun bentakan justru ia layangkan pada adiknya. Get the fuck out! Get out! Di pagi hari di kantornya, Brandon diminta datang ke ruangan David. Bertepatan dengan sampai di sana, David sedang bercakap-cakap dengan anaknya lewat panggilan video. Terungkaplah sikap protektif Brandon selama ini, bahwasannya ia hanya ingin melindungi adiknya dari incaran bajingan seperti David. Lalu David pun berkata jika selama ini komputernya rusak karena terdapat banyak hal kotor di dalamnya. Beranjak ke pantry, tiba-tiba Brandon dihampiri oleh rekan kantor yang pernah ada dalam imajinasinya. Lalu saat malam, mereka langsung ngedate untuk yang pertama kalinya. Setelah mengobrol ringan, Anne mengaku bahwa dia seorang janda, bercerai karena di Smackdown istilah katanya yaitu di KDRT. Saat itulah perbedaan prinsip terlihat. Brandon tampak tidak mengerti tujuan menikah dan menjalin hubungan itu untuk apa. Karena yang jelas, baginya menikah itu membosankan dan hanya akan bertemu dengan satu wanita di setiap waktunya. Sementara Anne tipe wanita yang butuh status dan kejelasan. Singkat cerita, Brandon sampai di apartemennya setelah mengantar Anne ke stasiun. Tak berselang lama, Sisi juga sampai dan memergoki yang sedang mengocok alpukat. Sisi menganggap itu hal yang biasa, namun Brandon marah meneriaki Sisi dengan umpatan kebun binatang serta menyalahkan mengapa perempuan itu harus berada di sini. Kemudian Sisi melihat laptop Brandon yang menyala dan terlihat penampakan seorang wanita dengan tubuh telanjang yang sedang meremas gunung kembarnya. Lalu Brandon datang dan menutup laptop tersebut. Perang panas antara kakak adik itu pun dimulai.
Brandon menutup pintu kamar sementara Sissy pergi keluar. Hingga akhirnya pria itu mengumpulkan semua majalah porno, CD, barang-barang serta laptop sumber dosa miliknya dia buang. Begitu saja hal bisa saya lihat dari sini adalah Brandon yang sangat frustasi dengan keadaannya. Keesokan harinya Brandon mengajak Anne pergi ke salah satu hotel Oyo. Tanpa berlama-lama Anne melayangkan ciuman panasnya lebih dulu. Saat itu juga Brandon balas membanting Anne pada kasur kapuk yang membentang. Namun saat dia siap memasukkan torpedonya, tiba-tiba aksinya terhenti begitu saja. Entah apa yang merasukinya, namun dia tidak bisa melanjutkan dan menyebabkan Anne pergi meninggalkannya. Namun sayang Brandon tidak bertobat, dia malah menyuruh wanita untuk memenuhi imajinasinya. Mantap-mantap sambil disuguhi keramaian jalan New York. Beberapa saat kemudian Brandon pulang dan menguping percakapan dengan David. Disitulah Sissy mengakui pada Brandon bahwa selama ini dia tidak mengetahui bahwa David sudah berkeluarga. Sissy pun minta maaf atas kesalahannya dan berjanji akan melupakan bos mesumnya itu. Namun Brandon malah mengusirnya, berkata bahwa dia tidak berkewajiban menjaga Sissy karena dia bukan orang yang melahirkan Sissy ke dunia ini. Tentu hal itu sangat membuat Sissy terluka. Setelah kejadian itu, diceritakan pula Brandon seorang diri di dalam kereta dengan kondisi wajahnya babak belur dengan beberapa goresan luka. Ternyata luka itu dia dapat saat menggoda wanita di bar yang sudah mempunyai pacar. Si pria murka bahkan sampai meludahinya karena berhasil menculik pacarnya. Namun Brandon mendadak bagai robot yang tak berekspresi, tak peduli, bahkan tidak melawan, membela diri. Malam itu Brandon terus menyusuri gelap yang dingin dengan berjalan kaki. Tiba-tiba dia mengunjungi bar khusus laki-laki di mana tempat pria beradu lidah serta beradu torpedo berkumpul di sana. Lalu secara mengejutkan Brandon membiarkan torpedo miliknya diemut juga. Tak cukup puas, Brandon mengunjungi tempat pelacur langganannya. Di tengah mantap-mantap dengan wanita itu, Sissy meninggalkan pesan suara, bahkan dia membutuhkan Brandon di sisinya. Dia membutuhkan Brandon untuk menemani saat-saat terburuknya, namun Brandon tidak mengangkat panggilan itu karena terlalu sibuk dengan dunianya. Di akhir permainan mereka, Brandon tidak menunjukkan kepuasan, yang ada hanya ekspresi tertekan dan terluka. Brandon keluar dari kereta, ternyata malam sudah berganti menjadi pagi. Baru setelah itu, dia mengecek ponsel dan menghubungi Sissy berkali-kali. Namun, tak ada satupun panggilan yang dijawab oleh adiknya. Saat itu juga, Brandon berlari masuk ke lift dengan wajah cemas yang melingkupinya. Hingga saat dia sampai di apartemen, dia menemukan Sissy yang tergeletak dengan darah yang membanjiri tubuhnya. Sissy melakukan percobaan bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Brandon memeluk adiknya, mencoba menyadarkan Sissy dengan wajah pucat dan tangan yang gemetar. Singkat waktu, Sissy berhasil diselamatkan tergolek lemas di atas ranjang di rumah sakit. Di sanalah Brandon baru menyadari bahwa banyak bekas luka yang menggores lengan adiknya itu selama ini. Kemudian Sissy tersadar tanpa berbuat banyak hal. Brandon lega bahwa adiknya bisa kembali ke dunia. Diiringi gerimis dan jalanan basah kota New York, Brandon menumpahkan tangisan seorang diri. Penyesalan segala luka dan rasa frustasi menjadi bukti bahwa sejatinya dia hanya manusia biasa yang tidak selalu bisa baik-baik saja. Beberapa hari terlewati, kembali ke rutinitas awal. Brandon berangkat ke kantor dengan menaiki kereta. Lalu seperti deja vu, dia bertemu lagi dengan wanita pirang yang tetap menggodanya. Namun kali ini ia meliriknya tanpa minat. Brandon sudah yakin untuk bertaubat dan film ini pun tamat. Jadi begitulah ending dari film Sam. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah jauhilah film-film yang beradegan plus-plus karena itu akan membuatmu ketagihan cuy. Dan juga dengan sesama saudara harus saling akur karena kalau ada masalah mah anger keluarga deui nunulungan mah cuy. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.